Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di ruangan ini sesuai undangan kami, saya dan Ibu Edwin Yulisa Putri dalam acara sesuai pada layar, yaitu diseminasi budaya positif, di mana ini adalah tugas kami dalam pendidikan guru calon guru penggerak. Hari ini kami ibaratnya belajar untuk mendiseminasikan apa yang telah kami dapat selama pendidikan sebagai calon guru penggerak. Di sini kami akan berkolaborasi, saya dengan Ibu Edwin, dan nanti untuk materinya juga separuh-separuh. Jadi nanti untuk yang materi awal akan disampaikan oleh Ibu Edwin, dan nanti yang kedua, yang terakhir adalah disampaikan oleh saya. Jadi seperti itu. Sebelum kita mulai, mungkin kita awali dengan doa dulu agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan kita. Bapak Ibu, monggo untuk doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Terima kasih. Kita langsung saja untuk acara diseminasi ini kepada Ibu Edwin, langsung saja untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Monggo Bu Edwin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, rekan guru yang telah hadir pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif sebagai tugas dan tanggung jawab kami dalam melaksanakan pembelajaran pada pendidikan calon guru penggerak, yaitu dengan calon guru penggeraknya adalah saya Edwin Yulisa Putri dan Bapak Eko Arianto. Baik, langsung saja. Di sini konten atau materi yang akan kita diseminasikan adalah yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, yang kelima adalah prosesi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar yang kami maksud di sini adalah mengenai pergeseran dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Stimulus respon itu yang seperti apa dan teori kontrol itu yang seperti apa, nanti kita akan lihat bersama. Kemudian yang kedua, perubahan paradigma yang dimaksud di sini adalah bahwa pembelajaran harus dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi. Gitu. Tidak seperti zaman dahulu, mungkin saya sendiri sebelum mempelajari ini, saya masih menerapkan pembelajaran berbasis guru, artinya bukan berbasis siswa, tetapi saya adalah pusatnya gitu. Siswa belajar dari saya gitu. Tetapi untuk saat ini kita harus berubah. Nah, kemudian dengan perubahan ini diharapkan setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermain. Sebelum kita masuk ke materi, permainannya adalah cobalah buka gitu. Jadi nanti berdua-berdua, berpasangan, Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi Bapak dan Ibu akan bertukar peran. Pertama, yang satu akan menggenggam tangannya seolah-olah dia memegang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupannya. Kemudian yang satunya akan mencoba untuk membuka. Gitu. Terserah bagaimana caranya, apakah dengan dipaksa membuka, ataukah dengan bujuk rayu di sini ya, bisa dengan memarahi, bisa dengan mengintimidasi, bisa digelitikin, dan terserah bagaimana caranya.
Nanti kita akan lihat apakah bapak atau ibu yang memegang tangan ini akan bersedia membuka atau tidak. Pokoknya jenengan yang punya tugas untuk membuka harus berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Oke, nggak usah lama-lama, mungkin kita akan bermain sekitar 2 menitan saja wes. Ya, 1 menit untuk bapak dan ibu yang pertama, kemudian 1 menit kemudian akan bertukar peran. Aturan mainnya dapat dipahami ya Pak? Oke, kita mulai saja. Berpasangan. Mungkin yang satu enggak punya pasangan bisa bantu yang satunya. Berdiri. Ya, 1 menit saja. Saya sama siapa? Sama siapa ya? Jenengan nggak usah ikut. Oh, nggak boleh. Jenengan yang membuka dulu. Ya. Satu tangan aja. Jadi silakan dipertahankan ini sesuatu yang berharga dalam kehidupan Anda gitu ya. Kemudian yang satunya mencoba untuk membuka gitu. Gimana caranya? Ya, mungkin kita bisa mulai saja ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. saja langsung paksa bisa buka langsung. Ini bisa langsung Buka, bagaimana? Oke. Tidak dipaksa ya? Oke, sekarang gantian. Gantian. Oke. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Permainan yang sudah dilaksanakan ini coba kita dari yang sudah kita laksanakan kita coba jawab pertanyaan ini. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Iya. Iya, membuka. Kenapa kira-kira Anda membuka, Pak, Bu? Karena ada dorongan. Karena ada dorongan untuk dibuka. Iya. Bagaimana tadi teman-teman Anda ngiri-ngiri membuka itu gimana? Apakah dipaksa ataukah usaha buka wae kah atau usaha menuju kesuat dibuka wae gimana? Ada usaha dulu. Baru nanti. Oh, oke. Oke, itu sama. Nah, dalam kegiatan ini, dalam apa yang tadi sudah kita laksanakan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Apakah teman Anda yang memaksa ataukah Anda sendiri yang awes daripada kita tak buka wae lah gitu. Ada apa ini? Ayatnya itu ada anak kelas lagi memperbaiki itu loh lapangan gawang itu. Jadi kalau tahun itu loh, jadinya naik turun itu. Kita lanjutkan aja. Pak, ini kayak Pak. Iya. Itu nggak usah dikat tuh, nanti tak kasih sound horor sekalian nanti. Tahu horor terus. Ya, sama aja dong. Nggak tentu. Belum nyala ya? Nunggu nanti. Menunggu. Oke. Kembali lagi ya Bapak Ibu setelah tadi mengalami peristiwa horor yang luar biasa mengerikan. Kita lanjutkan tadi sampai pertanyaan yang ketiga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Dari dua-duanya. Dua-duanya, oke. Ada lagi selain dari dua-duanya? Dari diri sendiri. Oke. Jadi apa ya, ada sesuatu yang
ada stimulus, kemudian kita mengizinkan untuk dibuka gitu ya. Berarti ada kolaborasi antara keduanya. Betul. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang tadi sudah kita laksanakan, umumnya Bapak? Belum ya? Belum. Ya. Baik, dari apa yang tadi sudah kita laksanakan, itu kita jadi tahu. Baik, kita lanjutkan lagi. Dari apa yang sudah kita laksanakan tadi, permainan tadi, menunjukkan bahwa hal-hal ini coba perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, mungkin selama ini saya atau mungkin Bapak Ibu juga itu merasa bahwa guru bisa mengontrol murid gitu. Kemudian bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah juga dapat menguatkan karakter. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ternyata menurut teori kontrol yang diutarakan oleh Dr. William Glasser ini, semua ini adalah ilusi. Gitu. Karena sesungguhnya anak-anak kita atau siswa kita itu punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Kalau misalnya pun kita memaksa dengan cara apapun, kalau mereka tidak ingin dibuka, maka tidak akan terbuka hatinya. Nah, begitu juga dengan kaitannya dengan budaya positif. Kita ingin membudayakan anak-anak kita menjadi seorang yang positif, tetapi mereka tidak ingin membuka diri untuk berbudaya positif, maka mungkin ketika kita melihat di mata kita, di hadapan kita, mereka akan melakukan sesuai dengan arahan kita, tetapi di belakang kita tidak tahu. Gitu. Makanya bagaimana caranya kita menumbuhkan sesuatu dari dalam dirinya supaya mereka mau membuka diri, bukan dipaksa. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi perubahan paradigmanya adalah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Bagaimana caranya? Berarti kita harus mengubah cara berpikir kita dari yang awalnya mungkin seperti saya berpikir bahwa kebutuhan setiap manusia itu sama, ternyata kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Kemudian seorang melihat hal yang sama, ketika melihat sesuatu persepsinya sama, ternyata tidak. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi tidak, karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Gitu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Ternyata perilaku buruk yang kadang-kadang dilakukan oleh siswa itu punya tujuan. Mengapa mereka melakukan itu? Pasti mereka punya tujuan itu. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, dan lain sebagainya sampai yang terakhir, yaitu yang awalnya menang kalah menjadi pola berpikir menang-menang. Itu adalah perubahan paradigma pembelajaran yang ingin kita ubah. Nah, begitu kita masuk ke konten yang kedua atau materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Nah, ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Disiplin, kita harus jadi orang yang disiplin, tegas, tertib, taat, tepat waktu, apa lagi? Rapi. Nah, oke, semuanya terkait dengan sesuatu yang kayaknya kaku gitu ya. Nah, ini betul sama seperti apa yang tadi kita pikirkan, bahwa kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan, dan lain sebagainya. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sangat berbeda. Kemudian yang ketiga, belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman yang kadang seperti saya lakukan kepada anak-anak itu ternyata bukan alternatif yang bisa kita pilih. Sebaiknya tidak usah digunakan. Yang keempat, dalam budaya kita disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sehingga kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, seperti apa yang tadi sudah kita bahas. Nah,
Ini kita skip aja. Jadi yang diharapkan disiplin ini berupa disiplin positif. Disiplin positif itu yang seperti apa? Yaitu disiplin yang timbul dari dalam diri seseorang, seperti yang tadi kita harapkan ya, berdasarkan motivasi intrinsik, bukan dipengaruhi motivasi ekstrinsik yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dipercayainya. Jadi anak diajarkan dulu mengenai nilai-nilai universal supaya dia percaya terhadap nilai-nilai universal dan kebaikan itu, kemudian baru dia menyadari, oh saya harus berdisiplin karena saya percaya bahwa kalau saya disiplin saya akan mendapatkan sesuatu yang baik. Itu adalah disiplin positif yang diharapkan terbentuk pada diri peserta didik kita. Nih, cara penerapan disiplin secara umum, disiplin positif ini adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, sama seperti tadi ya Pak Bu. Kemudian yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melaksanakan tindakan. Jadi bukan karena paksaan, tetapi dia keluar dari diri sendiri. Kemudian yang terakhir, memahami dan menyadari kondisi berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian, atau hukuman. Baik. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi saya sedikit membahas bahwa kadang-kadang anak itu melakukan sesuatu yang kita anggap melanggar nilai, tidak sesuai dengan nilai kebajikan yang berlaku. Itu mungkin salah satunya karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, kira-kira kebutuhan dasar manusia yang pokok itu ada apa saja? Ini Bapak Ibu. Nih, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Gitu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sehingga mereka cari perhatian gitu. Gimana cara memenuhi kebutuhan dasar mereka lah? Kebutuhan dasar manusia ini apa aja? Kok gambarnya ramah tuh ya Pak? Gambarnya enggak keluar. Yaudah, bentar. Ya, skip dulu coba. Oke, saya skip dulu. Offline. Hah? Oh iya. Gambarnya ada dong. Baby. Terus ada jalan aku nih baby. Meeting satu dua tiga. DBIP coba. Meeting room. Yang DBIP. Meeting terus apa? Aduh, Iwan kalau sore ya Didi. sebentar. Oke. Tadi apa pakai? Oh. Meeting room connecting aku gak nyong dewe kok ya. Belum bisa. Belum bisa tahu. Ya Allah Gusti. Masih ngerti ya. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian yang kedua adalah penguasaan, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kebutuhan akan kesenangan dan kebebasan. Kelima hal ini adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, termasuk oleh peserta didik kita semua. Nah, sehingga ketika menghadapi murid yang melanggar nilai-nilai kebajikan,
guru sebaiknya tidak langsung merespon dengan ketus atau mungkin marah seperti yang biasa saya mungkin lakukan, namun harus mampu menganalisis dan memahami kebutuhan dasar apa yang kira-kira tidak terpenuhi dari murid tersebut sehingga kita dapat membantunya memenuhi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi tersebut untuk mengembalikan murid kita kepada nilai kebajikan yang semestinya. Demikian. Ya, kemudian ini kita masuk ke konten yang keempat atau materi yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, pengertiannya adalah motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, 3 motivasi perilaku manusia ini meliputi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang kadang melakukan sesuatu karena ingin menghindari ketidaknyamanan dan atau hukuman, daripada dihukum, oke lah tak laksanakan gitu. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini adalah motivasi yang ketiga. Jadi ketika melakukan sesuatu itu karena mereka percaya akan nilai-nilai yang ada pada diri mereka dan nilai-nilai yang mereka percayai harus berlaku gitu, berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, motivasi ketiga adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Ini kembali lagi seperti apa yang tadi kita bahas di awal ketika kita selesai melaksanakan sebuah permainan. Semuanya sebaiknya dilaksanakan karena motivasi internal yang datang dari diri seseorang. Nah, Bapak Ibu, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal dan konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi disiplin sendiri itu ada yang dengan didirikan atau diberlakukan dengan cara identitas gagal dan ditetapkan atau ditanamkan dengan identitas sukses gitu. Nah, kira-kira yang gagal atau konsep disiplin dengan identitas gagal itu yang seperti apa? Nah, ini Ibu, Bapak ya. Yang pertama, ketika kita menerapkan disiplin atau mendisiplinkan anak dengan cara memberi hukuman atau memberi hadiah, itu dianggap sebagai konsep disiplin dengan identitas gagal. Karena apa? Karena ketika memberi hukuman itu berarti hukuman itu serasa menyakitkan, hukuman itu tidak nyaman, hukuman itu membuat murid takut, kemudian hukuman itu cenderung bersifat memaksa, dan kalau karena ada hukuman itu murid menyembunyikan kesalahannya gitu ya, takut mending aku tidak jujur lah daripada aku dihukum, seperti itu. Lah, kemudian sebaliknya penghargaan. Kadang kita juga, ayo kamu kalau nilainya 100 nanti tak kasih apa gitu. Ternyata itu juga merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dianggap tidak efektif. Kemudian yang kedua, dapat merusak hubungan. Merusak hubungan ini karena apa? Karena temannya itu akan merasa iri. Kemudian mematikan kreativitas. Kemudian yang terakhir ada ketergantungan. Dia akan mau berkreasi kalau dikasih penghargaan, kalau enggak ya udah seadanya gitu. Akhirnya ini dianggap sebagai konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, bagaimana dengan yang sebaliknya, yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses? Bapak Ibu, ini ada konsekuensi dan restitusi gitu. Ternyata konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Konsekuensi itu masih berupa stimulus respon, kemudian dengan konsekuensi murid menghormati peraturan. Jadi konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu adalah sesuatu imbalan yang diberikan karena murid itu sudah tahu gitu. Jadi sekolah sudah bikin peraturan, kalau misalnya kamu tidak melakukan peraturan ini berarti nanti hukumannya kamu ini. Nah, siswa sudah tahu gitu. Jadi dia sudah paham kalau saya melakukan kesalahan saya akan dihukum. Itu konsekuensi. Berbeda dengan hukuman yang kadang terserah kita mau ngasih apa. Nah, bagaimana dengan restitusi? Nah, restitusi ini
murid bertanggung jawab untuk perilakunya, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, sebenarnya restitusi itu apa itu, Bapak? Ada yang pernah mendengar kata restitusi ini? Belum ya? Nah ini, restitusi itu ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat gitu. Jadi bukan dengan memberi hukuman, bukan membentak, tetapi ini mengajak mereka berbicara dengan cara yang baik gitu. Nah, ciri-ciri restitusi diantaranya adalah yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, merupakan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan seperti tadi. Jadi sebenarnya kamu kenapa sih sampai melakukan ini? Gitu. Kemudian fokus kepada karakter, bukan tindakan. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Solusinya apa? Jadi bukan yang penting udah dihukum ngasih efek jerah, tapi ternyata hasilnya besok bisa saja diulangi lagi. Ini adalah restitusi. Nah, pendekatan restitusi merupakan sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Ini yang dianggap paling efektif. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu posisi kontrol restitusi. 5 ya? Iya, 5 posisi kontrol restitusi, dan kebetulan nomornya 5 akan disampaikan oleh Pak Eko. Monggo Pak, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Monggo begini aja. Oh iya? Iya. Oke, Bapak Ibu, mohon izin untuk melanjutkan tongkat estafet dari Bu Edwin ya. Oke. Saya salam lagi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan untuk materi selanjutnya. Di sini ada posisi kontrol restitusi. Jadi kita sebagai guru pasti yang namanya guru kan inginnya itu menjadi guru yang berhasil sebagai guru, disenangi sama anak, tetapi semuanya dapat berjalan kayak win-win solution lah. Anaknya senang, gurunya juga senang, tetapi tugas dan kewajiban kita dapat tersampaikan sesuai dengan tugas-tugas sebagai guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi dari lanjutan materi dari Bu Edwin. Nah, kita langsung ke contohnya saja ya. Jadi 5 posisi kontrol itu adanya. Yang pertama adalah hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti kita akan mengintrospeksi diri, kira-kira kita itu pada posisi mana. Nah, apakah di penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman atau pemantau ataupun manajer. Karena di sini nanti ada kelebihan sama kekurangannya. Jadi semuanya itu tidak ada yang sempurna. Kadang kita melakukan itu tergantung dari kondisinya. Jadi kondisi yang ada nanti kita terapkan yang mana. Tapi nanti ada satu yang memang kita sarankan itu adalah posisi itu yang kita gunakan. Nah, di sini ada contoh kasus Bapak Ibu. Jadi yang kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi ceritanya saat upacara bendera ada anak yang tidak pakai atribut. Nah, kita sebagai guru harus gimana? Nah, di sini contohnya untuk orang umpamanya kita menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Di sini guru itu adalah melakukannya ada dengan patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini adalah menghukum. Nah, berarti kan anak dihukum sekiranya dia jerah, dan harapannya ya otomatis nanti berikutnya dia tidak mulai lagi. Nah, sekarang kita kembali ke zaman kita dulu. Kita kan pernah sekolah. Kita kalau yang namanya dihukum sama guru rasanya seperti apa kira-kira? Sedih, malu. Saya dendam malah. Tak ini cuma guru gue gitu kan. Walaupun akhirnya sekarang ternyata ada gunanya, tapi jiwa muda kita yang namanya dihukum itu pasti berontak. Walaupun itu demi kebaikan, karena yang namanya jiwa muda itu belum tahu manfaatnya ke depan. Nah, makanya di sini adalah patuh aturan. Ini adalah yang dijaga. Patuh aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Berarti dia dukung untuk berdiri di depan barisan. Otomatis tadi ada rasa malu, ada rasa marah, ada rasa dendam dan sebagainya. Itu efeknya. Nah, jadi kalau umpamanya ada yang menerima, oke, tidak masalah. Tapi ada yang seperti tadi, akhirnya malu, anaknya jadi tidak pede. Ada rasa dendam.
akhirnya ada melakukan hal sesuatu. Mungkin Bapak Ibu dapat berita kemarin di mana Seporo Pak ya, yang akhirnya di Wacok akhirnya meninggal. Nah itu kan salah satu kayaknya prediksi saya menggunakan penghukum seperti ini. Jadi dia muncul dendam, akhirnya juga mungkin dia malu. Sesuatu orang yang malu itu akan menimbulkan dendam yang benar-benar itu. Makanya kalau bisa kita minimalkan namanya membuat malu anak. Bikin malu anak itu dia akan mengenang itu sepanjang hidupnya. Saya pun sama, saya dulu pernah dihukum itu ya sampai sekarang tak kenang bapak itu menghukum saya. Walaupun tahu kalau saya nggak dihukum, saya mungkin nggak akan jadi seperti ini. Tetapi kan dulu nggak ada rasa itu, tahunya sekarang. Nah itu adalah untuk penghukum. Berikutnya adalah pembuat rasa bersalah. Nah ini yang disampaikan guru adalah berapa kali guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sekali sama kamu. Nah ini Bu Guru, biasanya ini yang kapan ibu guru? Mungkin kalau mau bikin menghukum kan, wah kayaknya kok saya tahu hukum gede, kayak takut kayak itu kan kayak memelasan. Mbok lu mas, mbok melas sama gurunya kayak gini, kayak memelas gitu loh. Makanya membuat sekiranya itu anak itu merasa bersalah, akhirnya kasihan sama gurunya dan dia akhirnya berubah. Tetapi kan kalau ya anak itu melas sama kita, kalau enggak malah kita menjadi harga diri kita kan hilang. Nah ini ada efek-efeknya, ini memberi. Tapi kalau pokoknya ada anaknya udah dewasa, kayaknya guru itu udah capek ngajari pagi sampai siang, tapi saya guru juga yaudah, saya tak nurut lah, semoga gitu. Tapi takutnya adalah munculnya anak itu malahan enggak ya rasa kasihannya enggak ada, malah kita nanti lebih diuji lagi. Nah ini adalah pembuat rasa bersalah. Berikutnya teman, nah ini. Teman, ayolah yang tertib buat guru bangga kalau ini tidak apa-apa kamu salah. Nah kayak teman lah, jadi kita menganggap kayak teman, jadi nggak ada kayak rasa jadi setara. Tetapi ada efeknya juga, kadang kita menganggap murid kita teman, kadang dia melonjak juga. Lalu pernah nggak kayak gitu? Saya pernah, kita coba ini, ternyata ngomongnya kalau nggak bahasa Indonesia nggak ngomong malah kayak gitu. Jadi kan wah ini berarti anak ini nggak cocok nih dengan kayak ini. Nah di sini ini adalah sebagai teman. Jadi tidak ada penghukum, tidak apa-apa. Tapi seperti kita mengasih tahu kepada teman. Tapi ya itu ada efek-efeknya. Ini adalah posisi kontrol teman. Berikutnya adalah pemantau. Nah yang kedua adalah kalau sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah di sini pemantau. Jadi ibaratnya ya kita menganggap anak yang bersalah itu sudah tahu peraturannya dan tahu konsekuensinya. Dia hanya mengingatkan saja. Nah, tapi kan apakah semuanya udah tahu peraturannya dan udah tahu konsekuensinya? Ternyata saya tidak tahu Pak, saya melakukan kayak gini itu ya karena saya anggap udah benar, tidak ada kesalahan dan sebagainya. Nah, itu ada efek-efeknya. Yang terakhir ada manajer. Nah ini, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini dari yang kelima ini, dari yang kami dapat, kita lebih diarahkan ke dalam manajer ini. Manajer ini nanti tekniknya adalah kita kayak curhat dari hati ke hati dan sebagainya. Nanti akhirnya walaupun anak itu bersalah, kita nggak langsung memberi kesalahan. Kita ya ibaratnya kayak didengar dulu mereka curhat, ya kayaknya kita mengalingi ini. Nah akhirnya kita mungkin diomong sedikit bahasa Indonesia kayak gitu. Setelah itu nanti baru biar dia timbul, wah ternyata saya salah. Jadi kita membuat anak itu bukan kita menggurui, tetapi kita membuat anak itu sadar sendiri dan dia nanti akan memperbaikinya pun bukan dari gurunya, tetapi dia kasih kesempatan. Kira-kira kalau kamu sudah merasa bersalah, kamu maunya seperti apa untuk memperbaiki, dia muncul sendiri. Nah, jadi tidak ada paksaan dan sebagainya. Jadi apa yang kita di depan itu nanti akan muncul di sini. Tapi sekali lagi itu tergantung dari kondisinya. Ya mungkin saat manajer ini ada itu karena bapak guru otomatis kan udah paham siswanya dan sebagainya, tetapi arahan yang dimaksud pada saat kami mendapatkan materi ini adalah manajer yang seperti ini, dan ini nanti dikolaborasikan dengan namanya segitiga restitusi ya Bu Evan ya. Nah nanti ada prakteknya, nanti bapak bisa melihat prakteknya seperti apa dan sebagainya, dan ini lebih menjadi kayak konselor. Mungkin kalau di sini ada guru BP mungkin sudah bisa melaksanakan ini. Cuma yang sebenarnya kan bukan guru ya, jadi kita dia curhat dan sebagainya, nanti dia akhirnya sadar, nanti dia akan mencoba untuk melakukannya seperti itu. Nah ini adalah penerapan 5 posisi kontrol dengan contoh kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah setelah ini ada pertanyaan, nah, ini coba Bapak Ibu menjawabnya. Nah
posisi kontrol manakah yang selama ini Anda terapkan. Hati-hati Pak. Oke, makanya saya pelan-pelan takutnya meleset gitu ya. Monggo, kira-kira yang dilakukan biasanya bisa di apa namanya, anak tahu lah. Umpamanya di guru level langsung tegap semuanya, nah kayaknya pendukung. Kalau banyak guru lewat tuh apa gitu, posisi tengah. Biasanya kelihatan di situnya. Tetapi saya ingin coba kira-kira saya itu selama ini di posisi mana sih biar itunya. Mungkin silakan bisa itu kan. Pak, coba kira-kira posisi kontrolnya di mana selama ini ya kita mungkin diskusi dan mungkin dengan posisi itu hasilnya seperti apa? Untuk posisi kontrol saya pada siswa Ya, tadi ada terima ya. Kira-kira di posisi mana Pak? ya sebagai teman ya. Sebagai teman ya. Jadi tadi dengan apa namanya menyapa ketika hai dan sebagainya. Dan yang dihasilkan gimana Pak? Apakah selalu berhasil atau ada mungkin yang lonjak dan sebagainya? Itu 90% berhasil. Nah, 10% lonjak gitu ya? Nah, gitu. Nah, itu ada efeknya, ya. Nah, yang berikutnya, monggo, ada yang mencoba. Kayaknya teman saya yang satu mapel ya, monggo. Sama. Udah. Kalau saya kadang ya sebagai teman. Oh, udah. Udah. Pokoknya enggak. Iya. Teman tapi kadang juga sebagai pemantau. Oh iya. Memang ya siswa tahu sudah belajar tapi kan dia juga harus tahu konsekuensinya didapatkan apa. Iya, alhamdulillah. Karena biasanya ingat ke dada guru kayak kita itu kan galak itu ya, pemulung. Nah, memang generasi saya ke bawah, karena kami seumuran dengan guru kita ya. Jadi biasanya menghilangkan yang ini. Ini kesan kalau dulu yang namanya guru matematika, kalau bapak ibu waktu sekolah kan selalu bawanya apa? Penggaris. Ya kan, wah, jadi dia menurut nggak ada tempat atau nutup biasanya. Dan itu dulu udah biasa dilakukan, walaupun dulu berhasil. Di Jepang pun saya lihat masih menggunakan seperti itu, tapi sekarang kita masih ada humanis itu, makanya muncul seperti ini. Yang lainnya mungkin gitu. Jessica kayaknya ini mau memberikan. Bu Jessica posisi mana kira-kira Bu? Ya, tergantung. Ya, tergantung gimana aja Pak? Tidak selalu kita Tergantung kelasnya gitu ya. Tergantung niat anaknya juga. Nah, jadi kalau saya sih seringnya sama seperti Bu Aditya tadi, teman sama pemantau. Lebih seringnya seperti itu. Iya, teman sama pemantau. Kalau ke manajer kayaknya sudah menuju ke sana belum? Belum terlalu sih. Belum terlalu ya. Ya, oke. Berarti teman. Satu lagi, monggo. Mungkin kalau di manajer itu ketika dalam pembelajaran aja. Pembelajaran ya. Iya, jadi mereka kita suruh ngecek kesalahannya di mana, nanti mereka sendiri yang memperbaiki. Oke, berarti sudah menerapkan ya. Oke, terima kasih. Satu lagi Bu yang kayaknya yang lagi adanya kesempatan. Monggo. Oke. Gimana Bu? Sama juga sih Pak, biasanya kebanyakan ya teman, tapi kalau anaknya kadang yang agak beling banget kayak gitu, kadang-kadang saya masih pakai yang menggo. Bagus. Soalnya kalau nggak diurusin, kadang anaknya suka ngeluh ya, tapi pemantaunya juga tetap masih terapkan. Oke, tergantung. Oke. Teman-teman unggung gitu ya, dengan teman-teman besar, itu teman-teman unggung. Oke, jadi oke, berarti semuanya sudah itu ya. Tetapi kayaknya sebagai yang saya rangkum, kayaknya semuanya sudah mau mengarah ke sini. Ya, tinggal nanti kita lengkapi, kita arahkan ke sini ya. Tapi sekali lagi tadi tergantung kondisinya. Ada kelas yang sekiranya dengan kayak gitu cocok, dengan yang lain tidak, tergantung karakternya. Itu nggih. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kita lanjut ke materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas mungkin juga sudah banyak yang menerapkan tanpa sadar, biasanya gitu. Jadi saya pun sama Bu itu sama. Jadi para teman-teman yang guru saat disampaikan materinya yang ada itu loh, kayaknya kami sudah melaksanakan itu. Cuma namanya kok ternyata ini, gitu betul ya? Ini dan sebagainya. Hampir semuanya sudah mengarah ke sana. Tetapi kita karena itu munculnya dari praktek dan kita nggak tahu namanya apa, ternyata teori-teori itu sudah ada. Nah, jadi di sini untuk keyakinan kelas, nilai-nilai kebijakan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, bangsa, bahasa maupun juga agama, keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa. Jadi ini nanti biasanya guru memimpin
siswa-siswanya, nanti kita menyepakati ada kesepakatan yang nanti sekiranya harus dilaksanakan dan mana yang tidak boleh dilaksanakan. Dan di sekolah kita kalau nggak salah saya lihat tiap masuk ke kelas sudah banyak yang tempel-tempelan, kayaknya sudah banyak yang sudah menerapkan itu. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu ternyata sudah menerapkan, ya nanti kita sharing. Saya sudah banyak ini, kesulitannya dan sebagainya, dan mungkin malah di antara saya sama Bu Edwin mungkin kita malah baru belajar Bu ya. Bapak Ibu yang lainnya ternyata mungkin sudah melaksanakan. Jadi dengan sharing itu ya memberi wawasan kami mengenai keyakinan kelas ini. Selanjutnya, nah, seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna lain. Biasanya kan yang dulu-dulu anak masuk sebagai siswa baru langsung dikasih peraturan dari sekolah. Ini loh peraturannya, kamu nggak harus ini dan sebagainya. Nanti timbulnya kan ada yang wah ini kok kayak memberatkan dan sebagainya. Nah, makanya paling enak kan dibuat bareng-bareng, disepakati kalau umpamanya dia melanggar ya nanti yang hukum teman-temannya. Ya kan, jadi gitu, walaupun tidak boleh ada penghukuman, cuma nanti ada konsekuensinya kira-kira yang melanggar harus seperti apa dan sebagainya. Dan itu sepakatan biasanya anak yang melanggar itu dia tidak dia akan legowo gitu. Jadi sampai murid-murid pun demikian, mereka perlu didengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, sehingga menjadi tertarik dan tidak hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah ini kadang kita sebagai guru itu kan maksudnya kita mulia, tetapi kadang anak kan karena usia tersebut belum tahu anak itu akan seperti apa. Mungkin kita pun sama. Saya dulu kalau dikasih tahu guru ya wah bullshit, guru itu ngomongnya begitu, tapi ternyata kerasannya sekarang. Makanya kalau kita menyampaikan itu ya posisinya tidak kayak kita sebagai siswa. Makanya kita pun ya harus pelan-pelan, tidak boleh memaksakan. Nanti mereka pun biasanya selama ini yang siswa saya sudah nikah punya anak pun setelah ketemu betul ya ada itu kenangan anak Pak kapur bapak yang lemparkan ke saya itu membuat saya seperti ini. Masih ingat itu lah. Sekarang gimana mau tak lempar kamu? Jangan Pak. Nah, jadi mereka pun akan merasanya nanti kalau udahnya. Walaupun itu ya saat itu masalahnya saat kita melakukan itu kira-kira diterima atau tidak. Nah itu ya ini keyakinan. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Nah ini ada beberapa yang pertama adalah keyakinan bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan rumit. Yang kelas hanya berupa pernyataan yang universal yang umum. Pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, katakan kalimat positif ya. Kalimat kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi singkat-singkat aja sehingga orang membaca paham. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini. Jadi yang namanya peraturan pun kan sama, jadi kadang kalau dibuat sekarang ternyata setelah beberapa waktu kok harus menyesuaikan, harus diupdate itu loh, nanti bisa diupdate tergantung dari keinginan siswanya apakah perlu dirubah atau tidak. Sekali lagi ini adalah seperti musyawarah, jadi nanti kesepakatan bersama. Nah di sini keyakinan kelas yang telah dilaksanakan oleh rekan saya Ibu Edwin Lisa Putri. FW ya, Putri. Jadi hebat, sudah 3 malah. Yeah. Saya cuma 1 kelas pun baru kemarin Bu. Ini Bu itu sudah 3, ada 10 GMT 1, 10 GMT 2, ada 10 TPM 1. Ini sudah membuat apa namanya keyakinan kelas dan foto-fotonya kayaknya ada deh. Okay. Nah ini Bu ya, cuma 2 kayak ini ya fotonya ya. Oh berarti offline lagi itu Pak. Nomor ya, teman-teman. Nah ini kurang lebihnya. Nah jadi ini saya lihat di papan tulis tempat saya ngajar semuanya sudah ada kayak gini. Nah ini adalah ini, nanti terakhirnya menjadi sebuah kayak poster Bu ya. Belum sampai tapi belum sampai, ini ada. Nah ini adalah saya. Kalau saya nanti ada video, saya mau pamer sedikit, tapi nanti nggak tahu. Belum nggak boleh minta videonya itu. Biar tajam maksudnya ya. Nah sebelum ke punya saya, kira-kira Bapak Ibu udah melaksanakan ini belum? Belum. Nah, belum kelas. Bu Jessica, kasih pengalaman kelas mana yang sudah diterapkan, kendalanya apa, dan apakah dilaksanakan dengan sesuai dengan itu, atau mungkin hanya dibikin hanya formalitas saja.
Perkenalannya Bu Jessica. Pengalamannya ya ini kan kemarin karena ajaran baru ya, kelas 10, jadi saya membentuk organisasi kelasnya dulu kan. Ya. Mulai dari Berarti wali kelas ini ya, posisinya ya di kelas wali kelasnya. Jadi setelah itu, setelah terbentuk perangkat kelasnya, saya minta untuk mereka membuat yang namanya komitmen kelas. Jadi ada beberapa poin nanti mereka sendiri yang mengusulkan apa saja yang perlu disepakati secara bersama. Ya. Lalu ternyata setelah dibuat kesepakatan selama beberapa minggu itu ada yang merasa berat. Ya. Ya, karena kan jadi di kelas itu ada komitmennya untuk mengutip iuran. Iuran, nah anak ini nggak mampu, itu tidak disampaikan ke teman-teman, ya, tapi anaknya sampaikan ke saya. Jadi setelah itu dievaluasi dan saya sampaikan lagi bahwa itu tidak boleh memberatkan. Sudah dievaluasi gitu aja. Ya. Diperbaiki Bu. Iya. Oke, nah ternyata yang dengan Bu Jessica ternyata sesuai dengannya tadi. Iya. Nah, ini akhirnya ada hitungnya juga. Berarti ada poin yang mana Ibu bersedia kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini kan jadi kan sesuatu tetap tidak sempurna, tidak perfect. Pasti kan ada kekurangannya, tapi nanti akhirnya kita perbaiki menjadi lebih sempurna lagi. Nah, ini akhirnya kan menjadi keyakinan kelas tadi. Oke, itu menjadi pengalaman karena saya pun baru bikin dan belum ada dilaksanakan. Kebetulan yang saya bikin pun bukan yang saya waliin di kelas lain. Kalau yang waliin kan ada kedekatan. Jadi kan nanti ada juga dan sebagainya dari anak-anak ke dalam kita. Mungkin yang lainnya ada lagi? Ya sudah. Tidak secara terus. Nah, Bu Fani, monggo Bu, gimana Bu? Nah, sikat. Mungkin kalau anak kan ajarnya kan kalau kelas 10 bukan di wali kelasnya ya. Saya kalau wali kelasnya di kelas 12. Kalau kelas 10 saya mungkin apa namanya kesepakatan bersamanya tidak secara tertulis, belum sampai ke tahap itu. Ya, dalam kalangan itu belum ya. Nah, belum. Jadi memang anak itu menyampaikan kira-kira apa saja pelajaran pelajaran bahasa Indonesia itu kesepakatan yang dari anak juga untuk anak, tetapi secara lisan jadi belum sampai ke tahapan yang dan sebagainya. Tapi mereka tetap intinya ketika pelajaran bahasa Indonesia mengingat. Ya. Oke, terima kasih. Ya, memang kadang seperti yang tadi saya sampaikan, apa yang kita lakukan ternyata sudah ada pada materi-materi ini. Kayak saya pun biasanya, saya kalau awal ajaran dulu saya sejenis kayak kontrak kuliah, kontrak ini ya biasanya. Jadi kamu punya apa sih? Sampaikan. Nanti saya baru menyampaikan juga. Nanti ada deal-dealan. Nah, walaupun saya mungkin ada unsurnya kayak penghubungan, oke kamu gitu dilaksanakan bareng saya juga gini. Kalau kamu sama saya ya otomatis yang punya kamu juga akan saya rubah. Jadi itu walaupun nanti akhirnya ya tujuannya kurang lebih yang bersama seperti ini. Ini adalah yang punya Bu Etin, yang punya saya. Nah, kita lihat video Bapak Ibu ya. Oke. Masih muter-muter ya. Kalau Ini di 12 TKR 1 ya, 12 TKR 1 kalau enggak ternyata lemot. keluar dulu. Keluar gimana? Nah, apa? Full screen-nya. Itu di klik aja di situ. Oke, kan nonton sebentar tadi. Lama sih. Oke, ternyata tidak dari putar, jadi saya ceritakan saja. Sinyal Pak. Sinyal, ya, Sinyal. karena sinyal. Oke, jadi saya ceritakan saja Bapak Ibu, apa namanya, saya kata aja. Jadi saya melaksanakan di kelas TKR 1 dan mereka membuku-buku, tetapi ternyata ada persepsi yang salah juga. Mereka mengusulkannya fasilitas malah. Nah, itu kan bukan itu Pak, ada yang itu tak baca loh. Saya ingin fasilitasnya itu didirikan ada studio, ada AC dan sebagainya. Ya, sampaikan, Mas itu udah keyakinan kelas, itu adalah usulan kita, tapi tetap kami terima, nanti kami sampaikan kepada sekolah, semoga di ACC. Ya, jadi kurang lebihnya bersama seperti punya Bu Edwin, ya, jadi seperti yang tadi dilanjutkan dan sebagainya, langkah-langkahnya sudah ada dan alhamdulillah ternyata anaknya pun senang. Jadi kan mereka pun saat itu ada yang menyampaikan temennya ada kebiasaan kalau pinjam TP kita soal ambil
gitu kembalikan. Ternyata saat itu dia dicurangkan. Ternyata itu biasakan pinjam feedback itu minta tolong dan setelahnya meminta maaf ada kayak gitunya. Jadi kan itu ajang curhat. Mungkin kalau dia menyampaikan secara langsung temennya mungkin risih nggak enak dan sebagainya. Ternyata dengan ini apa yang ada di hatinya itu diungkapkan. Nah, jadi kan ini ada sesuatu juga yang sekiranya dan akhirnya yang didamaikan rasa kok itu ini kayaknya dia kayaknya biasa misalnya nggak melakukan itu. Nah, akhirnya kan saling sadar, saling introspeksi diri dan sebagainya. Akhirnya ada hasil titik temu di antara teman-temannya. Nah, ini adalah saya lanjut aja, kayaknya nggak itu ya. Jadi kurang lebihnya yang namanya keyakinan kelas adalah seperti tadi ya. Jadi ada urut-urutannya dan sebagainya itu. Saya lanjut ke berikutnya aja, namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Oh mungkin kayak gini deh. Karena ini nggak terlalu panjang, segitiga restitusi saya agak panjang sekali. Saya secara offline ya. Itu menurut saya. Oh iya ya. Oke, serasa punya saya sendiri. Saya lanjut aja, nggak jadi. Ya. Pindah ke sini Pak. Nggak usah. Mungkin kita coba dulu ke belakang. Ya kan YouTube kan, jadi kan ada YouTube. Ini putus-putus YouTube juga sama. Iya sih. Oh, ya. Nah, ya, sinyalnya masalah. Segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi ini hampir tetap lanjut punya BSD tadi. Jadi ini adalah melaksanakan suatu kasus. Pasti kita anak kan beragam, ada yang melanda sebagainya. Cuma di sini adalah sesuatu yang sekiranya membuat anak tidak dendam dan sebagainya. Dan ini yang tadi disampaikan posisi kontrol manager tadi. Alangkah bagusnya digabung dengan segitiga restitusi. Langkah-langkah seperti apa? Ini coba saya sampaikan. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini ada kata-kata mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya gini, Bapak Ibu mungkin pernah di saat sekolah dipanggil BP. Biasanya kalau kembali otomatis kan anak-anak, anak tambeng dan sebagainya gitu kan. Nah ini posisinya dia tidak seperti itu. Biasanya kalau umpamanya anak yang dipanggil BP kembali kelas kan akhirnya ada pembulian. Nah, anak tambeng nih, ada sesuatu nih, ada kasus dan sebagainya. Nah di sini posisinya ini dia tidak ada seperti itu. Makanya ada namanya restitusi tadi dan lebih spesifiknya tadi di segitiga restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah membuat kesalahan. Ini ada langkah-langkah yang sekiranya dia berubah, tetapi dia tidak ada sesuatu yang merasa beban, menjadi bersalah dan sebagainya. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini langkah-langkahnya, Bapak Ibu bisa dikersani. Mata saya yang turun atau memang tulisannya gini? Alhamdulillah. Sinyal kok. Sananya kelihatan nggak Pak? Tidak juga. Oke. Jadi langkahnya sudah jelas. Belum itu tetap tidak jelas. Oke. Pindah ke sini kok. Langkahnya, jadi saya pun mau membaca. Iya, oke silakan. Saya dengan umur sekian agak lupa juga. Iya, itu yang disampaikan. faktor internet. Umur saya dengan Bu Edwin sama. Iya. Ini bulan tapi di tempat saya tidak bulan, jadi saya akan sampaikan aja. Jadi sebenarnya ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas pembacanya. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, saya langsung aja biar yang sudah itunya itu baru bagian. Nah ini Bapak Ibu, jadi langkahnya ada 3. Tadi yang ada 3 itu bagian ini yang lebih jelas ya. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas salah. Nah ini, jadi saat kita memanggil, jadi yang sudah pernah saya dapat dari materinya dan kita terapkan, dan ini pun kalau umpamanya saya sebagai siswa ini kayaknya lebih memanusiakan anak yang bersalah. Jadi posisi anak yang salah itu kalau umpamanya dipanggil kan kita punya gimana, udah emosi kan, punya marah-marah dan sebagainya, ternyata itu salah Bapak Ibu.
Karena kalau kita memanggil anak yang salah terus kita langsung marah, dia otomatis kan langsung dendam dan sebagainya. Ternyata di sini modelnya adalah kita itu dombrong lagi. Jadi umpamanya anak bolos nih, bolos karena dia ada keperluan apa. Nah, saat dia melakukan misalnya pasti ada alasannya. Nah, alasannya itu kita bikin dibombongkan, kayaknya benar deh alasan kayak gitu, tetapi ada tetapinya. Tapi kayaknya menurut kamu itu benar atau salah? Nah, kita itu kan ya sih Pak, biasanya saya salah walaupun alasannya kayak gini. Dia biar mengakui kesalahannya sendiri, bukan kita menjudge bahwa kamu itu salah dan sebagainya. Nah, ini munculkannya bahwa anak yang salah itu jangan dibikin salah dulu. Kita bikin kayaknya memang ada benarnya juga sih, tapi kembali lagi. Tapi kalau menurut kamu tindakan kamu benar apa salah? Poinnya kayak gitu biasanya. Nah, dia akhirnya kan dengan dia sih Pak. Nah, dia yang mau marah itu akhirnya dia biasa akan mundur. Nah, mundur dan dia ya sih Pak, saya salah kayak gini. Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu, bukan menggeser dari pemikiran stimulus respon proaktif, menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, ini setelah ada seperti itu, nanti anak sudah merasa bersalah, nanti kita kasih kesempatan ke anak. Kira-kira dikasih kesempatan, dia itu maunya nanti kesalahannya itu apa, dan nanti kira-kira itu dia itu melakukan kesalahan pada poin apa. Nanti kasih kesempatan juga ke anak. Kira-kira kamu juga nanti akan memperbaikinya itu seperti apa di sini. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, ini yang terakhirnya nanti biasanya ini kasih kesempatan kepada anak, dia sudah mengakui, dia sudah menyampaikan bahwa tidak akan mengulangi. Kalau ada kesalahan yang merugikan sesuatu orang, biasanya dia harus menemui dan dia akan meminta maaf dan sebagainya. Dan akhirnya nanti di sini akan ada winning solution. Dan dia merasa bahwa walaupun salah yang awalnya mau dimarahi, ternyata enggak, dia bongbong gitu loh. Nah, di sini nanti akhirnya ada penyelesaian. Penyelesaiannya adalah anak akan berubah, tetapi tidak ada rasa dendam, ada rasa yang menjadi trauma dan sebagainya. Karena kalau menunggu hubungan nanti akan ada trauma. Ini adalah segitiga restitusi. Nah, contohnya coba dulu ya. Skip ya. Oh, ini gambar-gambar. Nah, di sini sebenarnya ada contoh-contoh gambar. Contohnya cuma foto sih. Jadi di sini ada saya dengan siswa saya, juga dengan siswanya, dan itu ada praktek sendiri dan di situ ada videonya sebenarnya. Tapi karena keterbatasan sinyal, karena kita tarik-tarikan di ruang sebelah, akhirnya tidak bisa muncul. Nah, ini adalah materi yang ke-7 dan yang terakhir, dan itu demikian materi yang dapat kami sampaikan antara saya dengan Bu Edwin, di mana kami berkolaborasi, dan itu yang telah kami dapat selama pendidikan guru penggerak. Dan ini belum selesai ya, masih ada satu modul lagi. Semoga ini bisa ada nilai manfaat, memberikan motivasi, dan juga tadi tidak hanya kami mendiseminasikan, tadi kami juga mendapatkan banyak masukan yang ternyata Bapak Ibu sudah melaksanakan sebelum kita melaksanakan mempelajari materi ini. Mungkin gitu saja Bapak Ibu, terima kasih. Nanti ditutup Bu Evin ya. Oh enggak usah, saya tutup aja. Oke. Demikian Bapak Ibu diseminasi hari ini, dan mohon maaf tadi yang saya sampaikan ada kesalahan, dan kemudian juga terima kasih sekali atas masukan-masukannya. Yang paling terima kasih lagi adalah Bapak Ibu menyempatkan waktu hadir ke sini sehingga kami bisa melaksanakan ini dan bisa menyelesaikan tugas kami berdua Bu ya, di mana deadline-nya sangat mepet sekali. Jadi kita akhirnya bisa menyelesaikan. Semoga ini bisa dapat terselesaikan sesuai dengan deadline. Mungkin gitu aja, atau mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu kepada kami. Mungkin tadi itu kayak gini deh, materi selalu tepat atau kayak gini, ini perlu direvisi dan sebagainya. Monggo. Cukup Bapak Ibu? Oke, kalau cukup terima kasih atas waktunya, dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Oke. Kalau itu monggo. MP